रंग थे नूर था जब करीब तू था एक जन्नत सा था ये जहां. Dinamika hubungan rumah tangga kadang selalu begitu. Jika nafkah lahir batin sudah tidak lagi dirasakan, tunggulah kehancurannya. Sebuah film Melo Bollywood yang menceritakan tentang kisah tekanan batin seorang wanita yang terjebak dalam hubungan terlarang. Film ini sendiri diperankan oleh Vidya Balan sebagai Vasuda, kemudian Emran Hasmi sebagai Arab, dan Rajkumar sebagai Hari. Namun setelah menikah 1 tahun, suaminya menghilang begitu saja. Demi masa depan sang anak, Vasuda bekerja di sebuah hotel milik investor. Vasuda yang pada waktu itu tersiksa dengan rasa cinta di hatinya pun menyusuli sang kekasih ke Bastar, sebuah jalanan sepi dan berbahaya. Di sana, ia menghembuskan napas terakhirnya. Sementara itu terlihat Hari sedang konsultasi ke dokter dan menceritakan tentang kedatangan Vasuda ke dalam jiwanya. Divonis gila oleh dokter, Hari kemudian diberikan resep obat dan disuruh pergi. Sampai ia di luar, ia sudah ditunggu oleh menantunya. Hari kemudian dibawa ke tempat tanda penghormatan atas kematian Vasuda. Di sana, Hari bicara dengan dirinya sendiri dan mengungkapkan tentang isi hatinya yang telah dikhianati oleh Vasuda. Sanj pada waktu itu belum tahu bahwa Hari adalah ayah kandungnya pun mengusirnya. Malamnya, istri San sangat panik karena guci tempat Abu Vasuda telah dicuri oleh Hari. Kemudian Hari meninggalkan sebuah buku tentang kisah yang sebenarnya. Dan inilah awal ceritanya. Vasuda terlihat begitu sangat merindukan Hari, sang suami. Waktu itu ia sedang menyiapkan kado ulang tahun untuk Sans, anaknya. Sans selalu menanyakan kapan ayahnya akan pulang. Demi mental sang anak berkembang, Vasuda selalu berbohong tentang keberadaan sang ayah. Demi mencukupi keluarga, Vasuda bekerja di sebuah hotel sebagai tata ruang atau yang mendekorasi ruangan agar lebih indah. Waktu itu ia disuruh menata ruangan hotelnya dengan bunga-bunga karena Rapurel Arab pemilik hotel akan segera tiba. Saat sedang merapikan bunga-bunga tersebut, tak sengaja ia pun bertemu dengan bosnya. Sedikit pembicaraan dan dibuat kagum oleh pesonanya, Vasuda pun disuruh menggantungkan sebuah kartu di pintu kamar Arab agar tidak diganggu saat istirahat. Saat ia mengambil honornya dan ingin pulang, tiba-tiba alarm kebakaran berbunyi. Semua orang pun panik dan berhamburan keluar. Saat sudah di luar, ia teringat bosnya masih istirahat di ruangannya. Kemudian ia segera masuk ke dalam untuk menyelamatkan bosnya. Sampai di sana, ternyata bosnya hanya mengetes kesiapan dan tanggung jawab para karyawannya. Ya, hanya prank saja. Araf kini semakin dibuat kagum oleh Vasuda karena ia lebih mementingkan keselamatan orang lain daripada dirinya, dan sang bos pun menawarkannya bekerja di Dubai sebagai manajer hotel miliknya. Namun ia tak bisa menerima tawaran tersebut langsung. Saat keluar dari ruangan bosnya, ia mendapat kabar Sans anaknya berada di kantor polisi. Vasuda pun dengan cepat langsung menuju ke sana. Setelah diinvestigasi dengan keberadaan suaminya, di sana ia mendapatkan kabar bahwa Hari sang suami telah membunuh 6 wartawan Amerika dan masuk jadi anggota teroris. Polisi pun meminta jika suaminya menghubunginya agar segera dilaporkan. Jadi ceritanya Vasuda itu dipaksa menikah dengan Hari oleh orang tuanya karena tradisi dan adat. Menikah dulu baru jatuh cinta adalah tradisi keluarganya. Saat ia berada di rumahnya, ibunya meminta agar ia bisa mencari laki-laki lain karena sudah beberapa tahun Hari hilang tanpa kabar. Namun karena kesetiaannya, Vasuda akan tetap menunggu sampai kapanpun. Keesokannya, setelah Arab meeting dengan para karyawan, Vasuda menemuinya dan akhirnya ia menerima tawaran kerja di Dubai. Lalu Vasuda menceritakan masalah yang sedang menghantuinya. Saat anaknya masih 1 bulan, ia ditinggal oleh sang suami dan kini sang suami menjadi buronan polisi karena terindikasi kasus terorisme. Arab yang merasa care pun menyetujuinya dan akan menunggu kedatangannya di Dubai. Jadi Arab ini merupakan sosok anak yang tumbuh dalam keluarga broken home dan keluarga miskin. Hidupnya melarat dan orang tuanya waktu itu sebagai penyanyi kafe yang kadang ya habis dilecehkan. Itulah yang membuatnya peduli terhadap sesama.
Sampai di airport, Pasuda sudah ditunggu oleh asisten Arab dan langsung dibawa ke hotelnya. Sampai di sana, ia pun diajak ke suatu tempat yang begitu indah oleh Arab. Di sini Arab mulai mengungkapkan isi hatinya dengan sindiran-sindiran halus. Namun pada waktu itu Pasuda belum peka terhadap rangsangan cinta yang dimiliki oleh Arab. Detik, menit, jam, hari pun berganti. Seiring dengan berjalannya waktu, cinta pun mekar di hati. एक जन्नत सा था ये जहां, वक्त की रेत पे कुछ मेरे नाम सा लिख के छोड़ गया, तू कहाँ. Sampailah pada sebuah acara pesta dalam menyambut hari Diwali. Arab membawakan sebuah lagu untuk अधूरी कहानी. dan tentang isi hati. Setelah selesai, Arab dan Pasuda pun bicara empat mata. Arab pun mengungkapkan semua isi hatinya kepada Pasuda. Namun pada waktu itu, Pasuda teringat janji suci dengan suaminya, bahwa mereka tak akan pernah berkhianat hingga reinkarnasi ketujuh. Pasuda hanya bisa menangis dan langsung lari masuk ke kamarnya. Di samping terikat dengan janji sucinya, ia juga tak bisa menahan rasa cintanya ke Arab. Keesokannya lewat asisten Arab, Pasuda menitipkan sebuah surat untuknya. Dalam tersebut, ia menceritakan kegundahannya sekaligus berpamitan untuk pulang. Arab pun segera menyusulinya. Jadi di sini Pasuda pergi tanpa pamit dari Arab karena ia hanya ingin menghindar dari gejolak hatinya. Ia tak mau jatuh cinta lagi karena sudah terikat janji sucinya. Meskipun ia sudah jatuh hati kepada Arab. Arab pun akan mengantarkannya pulang, namun sebelum pulang Arab mengajak Pasuda ke rumah orang tuanya. Di sana ia dikenalkan dan diceritakan kesetiaan ibunya menemani ayahnya yang terbaring koma selama 21 tahun. Ibunya pun memberikan nasihat kepada Pasuda yang membuat hatinya mulai terbuka. Saat ia diantarkan ke mobil untuk pulang, tiba-tiba Pasuda turun dari mobil dan langsung memeluk Arab. Ia pun meminta ke Arab agar bisa diberikan yang namanya cinta. Tak menyia-nyiakan kesempatan, Arab pun langsung membawanya menuju pintu surga dunia. Arab pun kemudian memberikan sentuhan cintanya yang tulus dan terjadilah hubungan terlarang di antara mereka. Kini Pasuda seolah-olah sudah melupakan masa lalunya. Oke, next, Arab pun mengantarkannya pulang. Sampai di dalam rumahnya, ia melihat sesuatu yang aneh dan terlihat berantakan. Dan tiba-tiba dari bawah meja keluar seorang laki-laki yang kusut, dekil, dan berantakan. Pasuda pun berlari ketakutan. Ternyata itu adalah hari sang suami. Karena kelaparan, Pasuda pun segera membelikannya makanan. Terlihat wajah Pasuda sangat canggung dan ketakutan melihat sang suami. Kemudian Hari menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Jadi 5 tahun lalu saat Hari ingin berangkat kerja, ia diculik oleh orang tak dikenal. Kemudian ia dipaksa membunuh wartawan Amerika sambil direkam. Atas kejadian itu, ia difitnah menjadi teroris. Ia kemudian meminta bantuan kepada seorang pastor di sana untuk melarikan diri, tapi saat kabur mereka terkena oleh ranjau dan ditangkap kembali. Akhirnya ia bisa kabur dari tempat tersebut saat tempat tersebut dilanda banjir. Hari kemudian berjalan dari sana berbulan-bulan hingga sampai di rumahnya. Saat Hari mengajaknya pindah dari kota, Pasuda tampak canggung, takut dan gelisah. Dan tiba-tiba ia ditelepon oleh Arab. Kemudian Hari menanyakan siapa yang menelponnya. Pasuda pun kemudian menjawab itu adalah bosnya tempat ia bekerja. Hari pun sangat marah dan langsung membanting handphonenya. Ia sangat kecewa terhadap Pasuda karena Hari merasa tidak dihargai. Tidak sampai di sini, Hari kemudian menegaskan apa saja yang pernah ia lakukan dengan bosnya. Dengan polos, Hari pun langsung ngamuk. Pasuda berusaha menenangkannya, namun Hari terus saja memberontak hingga polisi mengetahui keberadaannya dan akhirnya ia ditangkap. Melihat pemberitaan penangkapan Hari di TV, Arab sedikit terkejut dan tiba-tiba Pasuda datang menemuinya. Dengan hati yang tersiksa dan mata yang berbinar, Pasuda meminta bantuan kepada Arab agar Hari bisa dibebaskan karena ia tak bersalah. Merasa sangat tersentuh dan demi cintanya, Arab pun mengiyakannya.
Keesokannya mereka pun menemui orang yang telah menjebak dan memfitnahnya. Arab meminta agar Hari bisa dilepaskan berapapun uang yang ia minta. Jadi Hari merupakan korban kekejaman politik waktu itu. Namun orang tersebut tetap akan memenjarakan Hari. Arab pun menyewakan pengacara termahal demi suami orang yang ia cintai. Kini Arab terlihat sangat sedih dan berlarut-larut dalam kepiluan jiwanya. Oke, next, Hari pun divonis hukuman mati oleh hakim. Saat ia di dalam mobil, Pasuda mengejarnya dan menyuruh mengakui yang sebenarnya. Namun Hari hanya bisa diam dengan rasa kecewanya. Kemudian Arab bertemu dengan polisi yang menangani kasus Hari. Kemudian ia diceritakan kalau keputusan ini adalah kemauannya Hari. Hari sengaja mengaku bersalah lantaran ia tak terima dikhianati oleh Pasuda. Dan jalan satu-satunya membebaskannya dari jeratan hukum adalah menemui seorang pastor di Bastar yang merupakan saksi kunci dari kasus ini. Demi cintanya ke Pasuda, ia pun pergi ke Bastar menemui sang pastor untuk direkam. Setelah mendapatkan informasi terkait kasus tersebut, ia kemudian mengirim rekaman tersebut ke pengacaranya. Sampai di pertengahan jalan Bastar untuk pulang, Arab pun mencium aroma bunga yang begitu wangi. Dan ternyata ada sebuah taman bunga yang sangat indah dan sangat luas. Kemudian ia mengirimkan foto taman bunga tersebut untuk Pasuda. Saat asistennya menunggu di mobil, ia melihat papan himbauan. Ternyata tempat tersebut sudah ditanam banyak ranjau. Dia pun berlari memanggil Arab. Tapi Arab sudah menginjak ranjaunya duluan. Dengan senyum ikhlas, Arab pun melepaskan kakinya dan ranjau tersebut meledak. Saat Pasuda akan menyalakan lilinnya, ia ditelepon oleh asistennya dan diberi kabar tentang kematian Arab. Pasuda pun menangis sejadi-jadinya. 3 bulan kemudian, Hari pun dibebaskan. Ia kemudian mencari Pasuda ke rumahnya. Namun Pasuda sudah tidak ada lagi di sana. Selama 2 tahun, Hari terus mencari keberadaan Pasuda. Hingga ia menemukannya di sebuah kota saat festival Durga dirayakan. Ia kemudian mengikutinya masuk ke rumahnya. Di sana, Hari tak bisa mengendalikan emosinya, bahkan ia mengancam untuk membunuhnya. Pasuda yang sudah pasrah dengan hidupnya langsung memegang tangan Hari untuk langsung dibunuh. Karena selama ini ia tak pernah merasakan cintanya. Ia hanya bisa merasakan cengkraman dan tekanan darinya, bukan cinta. Pasuda kemudian meminta untuk dibunuh agar bisa bertemu dengan cintanya. Ia meminta dibunuh dan dibawa ke cintanya. Jadi maksudnya adalah agar ia bisa cepat bertemu dengan Arab. Tersentuh dengan kata-kata Pasuda, Hari pun langsung ketakutan dan lari meninggalkan Pasuda. Jadi begitulah ceritanya guys. Kini sang pun tahu cerita yang sebenarnya. Sementara itu, Hari pergi membawa abu dari jasad Pasuda untuk ditaburkan di taman bunga tempat Arab tewas oleh ranjau tersebut. Dan akhirnya, arwah Pasuda dan Arab pun bisa tenang serta bahagia. Ending yang mengesankan. Satu pelajaran berharga dari film ini guys, wanita itu butuh cinta, bukan tekanan untuk tetap memiliki. Arungi hatinya, selami jiwanya. Ya, kira-kira begitu. Terima kasih dan semoga bermanfaat.